Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 11 Oktober 2021, saya Surya akan memberikan ulasan untuk saham-saham, lanjutan ulasan saham-saham yang kemarin udah saya sampaikan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi standar yang sangat penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang menggunakan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Teman-teman mohon diperhatikan bahwa saya sama sekali tidak melakukan hal tersebut, tidak terima titip dana trading. Dan memang fund gathering untuk investment seperti itu dilarang teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman hati-hati juga adanya komentar palsu di channel YouTube yang menggunakan juga logo MS Trade dan intinya juga menawarkan titip dana trading. MS Trade yang asli kalau berkomentar itu biasanya ada highlightnya. Memang ada highlightnya seperti itu. Oke teman-teman, saya masih melanjutkan bahasan-bahasan ya. Jadi saham-saham yang kemarin-kemarin saya lihat lagi seperti itu. Dan untuk saat ini teman-teman, bahasan tidak akan banyak bergeser dari bahasan-bahasan sebelumnya. Kenapa? Karena saat ini sebenarnya saat yang mudah untuk trading teman-teman. Saat yang mudah untuk trading istilahnya kita tinggal positioning pada saham-saham pada sektor-sektor yang bagus, yang bergerak, dan rata-rata memang sektor-sektor tersebut di akhir tahun ini, menjelang 2 bulan menjelang akhir tahun ini memang sedang hot-hotnya, sedang panas-panasnya seperti itu. Jadi istilahnya kita naruh duit di situ, sektor itu, saham itu pada sektor yang bagus, maka sebenarnya growth-nya itu adalah tinggal menunggu waktu. Makanya kalau mode-mode sekarang ini sebenarnya kalau yang paling enak trading teman-teman, kita beli, kita taruh dana dan kita tinggal pantau aja seperti itu. Kalau yang terlalu lambat, mungkin terlalu lambat atau terlalu ekstrim, kita tinggal switching aja yang lebih bagus seperti itu. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke materi lebih detail, kita akan lihat dulu IHSG-nya, teman-teman. Ini adalah standar yang harus kita lihat. Walaupun kita nggak trading indeks, tapi kita harus melihat indeks sebagai peta pergerakan seperti itu. Baik teman-teman, IHSG-nya ditutup di 6.459, turun 22,072 poin atau turun 0,34%. Nah, kita lihat di chartnya sekarang. Kalau kita lihat di chart sekarang, coba kita tambahin garis teman-teman. Kita tambahin garis. Ya, hari ini IHSG-nya itu teman-teman, itu tepat menyentuh titik high sebelumnya di sini. Teman-teman perhatikan ini adalah titik high sebelumnya dan hari ini juga IHSG-nya menyentuh titik tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 6.506, berarti nongol angkanya kan di sini. Berarti antara titik yang hijau yang di kanan dengan yang di kiri itu tinggi yang di kanan. Berarti hari ini IHSG itu menyentuh tertingginya lebih tinggi sejak Januari 2021, teman-teman. Ini belum Januari, ini masih 2 bulan lagi akhir tahun. Kok IHSG-nya udah 6.500. Lah nanti kalau akhir tahun mau berapa? Ataukah ini sudah selesai sampai di sini? Saya rasa sih belum, teman-teman. Oke, kita lihat dalam weekly-nya. Nah, kalau weekly-nya baru kita tahu, teman-teman, kalau weekly-nya baru kita tahu bahwa saat ini IHSG seperti ini, apalagi kalau kita lihat monthly ya. Kalau kita lihat monthly, IHSG itu tertinggi di 6. Saya kecilkan dulu teman-teman. IHSG itu tertinggi di 6.693. Kalau itu adalah chart monthly-nya ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin tuh pada saat COVID kemarin turun sampai kisaran 3.900. Itu boleh dibilang saat ini IHSG-nya udah pulih teman-teman ya, udah pulih. Jadi harusnya juga portonya teman-teman juga harusnya udah mulai pulih seperti itu. Baik teman-teman. Kita tengok nih IHSG-nya kondisinya saat ini boleh dibilang sebenarnya nggak naik tinggi, tapi juga turunnya juga nggak dalam seperti itu. Tadi kan sempat tembus high-nya. Apa saja sih sebenarnya yang mendukung pergerakan dari IHSG hari ini? Kita lihat market cap 20
200 maksud saya. Kita lihat sekilas di sini mix ya, saham-saham BCA, BRI tipis, BCA merah, BRI tipis, Telkom tipis teman-teman. Astra juga turun, Arto, TPIA, HMSP turun ya semuanya, BBNI. Nah, teman-teman kemarin ingat nggak saya sampaikan bahwa untuk saham banking saya paling suka adalah BBNI ya. Terus kemudian kita tengok ke bawah teman-teman ya. Kita tengok ke bawah. Di sini, oh ya ada MDKA ya teman-teman, MDKA naik 12%. Kemudian ada Adaro ya, ada Inco ya, ada XL, ada PTBA. Baik, itu adalah sekilas gambaran saham-saham pendukung indeks. Nah, kita sekarang akan tengok saham yang kemarin sudah kita bahas, yaitu untuk hari ini ya. Maksudnya yang kemarin sudah saya bikin ulasannya dan hari ini kira-kira seperti apa? Kita tengok dulu di sini di tanggal 8 atau 11. Di sini terlihat kenaikan dari bahasan saya kemarin, saham-saham bahasan saya kemarin itu yang banyak naik adalah sektor banking, teman-teman. Ini di dua ini sektor banking ya. Terus kemudian dari sawit itu ada Astra Agro Lestari dan SSMS, dan kemudian dukungan kenaikan itu paling banyak dari sektor batu bara. Teman-teman bisa lihat ya, dari sektor batu bara ini hampir semuanya hijau ya malahan. Kemudian sektor di bawah ini adalah sektor konstruksi, teman-teman bisa lihat banyak merah tipis, tapi sektor properti juga sama tipis. Kemudian sektor telekomunikasi mix ya, Excel, Telkom, oke. Terus kemudian kalau kita lihat di bawah, trio metal akhirnya menunjukkan taringnya dan hari ini banyak yang hijau ya, MDKA, Inco. Terus kemudian kalau kita lihat di bawah ada TKIM, INKP juga mix, tipis naik tipis seperti itu. Itu adalah pergerakan saham-saham yang saya bagi dalam sektor-sektor yang sama teman-teman ya. Terlihat memang kalau trio metal ya, kemarin kan nggak jadi berangkat, hari ini akhirnya berangkat seperti itu. Terus kemarin sektor batubara yang dari kemarin sebenarnya sebagian sudah mulai bagus, tapi belum serentak pergerakannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, sektor-sektor batubara serentak menguat seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan membahas detail ke masing-masing sahamnya. Baik, teman-teman, yang pertama adalah sektor finance ya. Sektor finance adalah sektor yang ya selalu saya jadikan jagoan. Kalau hampir sepanjang tahun saya jadikan jagoan, karena kalau kondisi ekonomi membaik, ekonomi menggeliat, COVID-nya udah selesai, orang sudah mulai berusaha lagi. PPKM kan sudah dilonggarkan, orang sudah mulai berusaha, mall sudah mulai ramai. Saya kemarin ke mall cari parkir susah ya. Ya mostly saya lihat itu 98% yang saya lihat menggunakan masker. Walaupun ada ya sedikit lah, saya melihat beberapa orang tidak memakai masker ya. Pesan saya sih tetap gunakan protokol. PPKM diturunkan ini bukan berarti terus kita bebas nggak pakai protokol seperti itu. Tetap kita harus waspada, tetap berprotokol seperti itu dalam menjalankan kebiasaan baru ini teman-teman. Jadi saham-saham finance ini memang yang saya prediksikan dia akan kencang pergerakannya seiring dengan membaiknya ekonomi teman-teman. BBNI saya sering bahas sebagai jagoan saya dari dulu. Ini saham memang ringan kalau lari. Nah, ada yang nanya, Pak, antara BBNI, BBRI itu kenapa kecepatan naiknya beda? Nah, biasanya saya melihatnya ada dari beberapa hal teman-teman. Misalkan, kalau kita lihat, kita juga bisa bandingkan antara market cap. Ini misalkan BBNI, teman-teman lihat market cap-nya di sini ya, 118, kemudian BMRI. BMRI lebih besar teman-teman ya, kemudian BBRI lebih besar lagi, seperti itu. BBCA lebih besar lagi. Tetapi BBCA adalah bedanya bid offer-nya tipis. Kalau misalkan BBRI teman-teman lihat tebel. Kalau ini kan berapa ini? 24 ribuan ya, 200-an. Kemudian kalau BMRI
lebih kecil, BMRI lebih lincah. Kemudian BBNI kita lihat lebih lincah lagi. Teman-teman lihat di bagian bawah total dari bid offer ini untuk BBNI, BMRI dan BBRI, BBNI juga. Itu yang paling kecil adalah BBNI. Saya biasanya menghafalkan jenis-jenis bid offer yang tipis itu yang lebih lincah. Tetapi itu adalah ini ya teman-teman, itu bisa berubah seandainya marketnya kondisinya juga berubah. Kondisinya berubah, misalkan bid offernya tiba-tiba tebel bisa juga seperti itu jadi bias seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail kenapa satu saham berlari lebih kenceng daripada saham yang lain, silakan teman-teman masuk ke playlist saya, carilah yang namanya beta saham. Beta saham, di situ saya udah menjelaskan kenapa saham dengan beta tertentu dia lebih kenceng larinya dibanding saham lain seperti itu. Saya nggak mungkin bahas di sini, silahkan teman-teman langsung ke playlist tentang beta saham. Nanti akan saya berikan bahasanya di bawah ya teman-teman. Itu penting sekali untuk teman-teman gunakan untuk memilih saham-saham mana yang ya sebaiknya teman-teman tahu bahwa saham itu mungkin akan cepat sekali bergerak karena memiliki beta yang lebih tinggi dari 1. Seperti itu. Silakan dilihat di bahasan teman-teman. Oke. Jadi BBNI oke ya. Ini barang saya masih oke banget. Saat ini dia ketemu resistan. Resistannya adalah di 6.750, supportnya ada di 6.280. BMRI ketemu resistan di 7.050, supportnya ada di 6.750. Saya nggak usah banyak bahas saja. Intinya ini barang-barang OTW semua. Saya rasa kalau untuk technical support resistnya teman-teman udah tahu ya. Seperti itu. BBRI. Nah, BBRI dia memang agak di bawah ya. Dia udah sentuh-sentuh di MA 200 dan retracement 50. Ya, kalau BMRI teman-teman lihat dia sudah lebih dari retracement 50 di sini. Saya juga hari ini bikin video tentang retracement 50 teman-teman. Kadang retracement 50 kalau bersamaan dengan resistan yang lain dia bisa jadi berat. Kalau untuk BMRI resistan retracement 50 dia udah dilewatin, untuk BBNI udah dilewatin. BBNI lebih kenceng juga dan dengan BMRI juga lebih kenceng karena sudah di atas MA 200. Sedang BBRI dia kepentok di MA 200 sekaligus di retracement 50 ya. Teman-teman, BBTN juga masih sama, belum sampai di 50, PR-nya masih belum sampai di 50 dan juga dia ketemu resistan MA 200, ya itu harus diselesaikan dulu kalau mau naik. Oke, kemudian Bank Danamon teman-teman, Bank Danamon kalau kita lihat ini tren yang ini saya perpanjang dulu. Tren yang di kiri ini mesti saya perpanjang dulu. Oke, sebentar teman-teman ya. Nah, yang di kiri saya perpanjang dulu. Dia sudah lewat di 50. Dia udah lewat di 50 retracement-nya. Sebentar. Terus dulu ya. Udah lewat di 50 retracement, sudah lewat di atas MA 200, tetapi dia saat ini closing-nya kembali lagi di atas, tepat di atas MA, tepat di atas 50 retracement ya. Jadi ini masih agak-agak galau seperti itu untuk BDMN, masih test and retest supportnya ya. Kemudian BNGA teman-teman, Bank Niaga udah di atas MA 200, tapi kepentok di garis hijau ini, di retracement 50 ya. BBKP masih di bawah MA 200, masih jauh dan dia secara chart masih belum bagus. Kalau kita lihat chart besarnya yang ini teman-teman ya, perhatikan chart yang besar ini. Kalau kita tarik, dia kenaikan kemarin memang sampai di 61, tapi turun ya di sini, yang pas di sini kemarin. Pas yang di sini kemarin, dia kan memang sampai di 61 tapi kembali lagi dan ya boleh dibilang sekarang mengulang tren dari awal. Nah, kemudian untuk agro. Untuk agro saya rasa saat ini dia sedang testing support-supportnya. Di sini kan ada 3 area ya, di sini, kemudian di sini. Ini sama semua ini. Jadi kalau saya tarik garis ya di sinilah dia sekarang itu mencoba support di situ. Hari ini ada pantulan teman-teman. Hari ini ada pantulan. Terus ada yang nanya, Pak, kenapa kok nggak bergerak lagi? Jadi begini teman-teman. Kalau dalam satu sektor finance itu bergerak, itu biasanya yang kenceng adalah
leader sektornya dulu. Terus kemudian dari leader sektornya, misalkan BRI, Bank Mandiri, BNI, itu kalau menurut saya, biasanya yang kenceng itu kalau IHSG naik sekian, maka saham-saham dengan beta yang lebih tinggi, dia lebih cepat naik. Silakan teman-teman bandingkan, kalau nggak salah dulu pernah saya riset sekilas, memang BBNI itu betanya dia lebih tinggi. Ya, untuk agro, kemudian ini adalah untuk BTPS. Nah, BTPS juga udah lebih kenceng. Kenapa? Dia udah di separuh dari tren turunnya ini udah dilewatin, yaitu di 50% udah dilewatin, di EMA 200 udah dilewatin. Ya, kemudian BNGA udah belum ya tadi? BNGA sekarang ngetes di 50 ya. Sudah di atas 50 retracement. Tadi udah saya bahas. Ya, kemudian BRIS kelewat ya. Oke. BRIS sekarang masih belum. Kenapa? Ya kalau kita lihat dari tren besarnya, tren besar yang kiri teman-teman ya. Kita lihat dari tren besar yang ini. BRIS ini kembali lagi ke 0 sampai 23 atau kembali lagi tuh ke area di bawah. Jadi area yang di sini dia. Ya saat ini dia area ini loh. Kalau teman-teman perhatikan dalam tren turun ini ada 0 sampai 23. Dia kembali lagi ke resistan pertama di 23 retracement, yaitu di 2250. Jadi nggak bagus lagi, dia ada PR, dia harus keluar dari kotak warna hijau itu teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan Astra Internasional ya. Astra Internasional nih berapa hari ini nggak ada perubahan. Dia setelah naik sebenarnya dia masuk ke price channelnya lagi, tetapi kok harganya ngeruntel ya di situ ya. Harganya jadi nggak kemana-mana ini. Nah, dia keluar lagi sih seperti itu. Saat ini dia dari tren ini, swing low ke swing high, dia terkoreksi sampai 38, tapi masih belum berhasil naik di atas 6100. Kemudian akses teman-teman. Pesan saya apa? Bahwa satu barang itu kalau naik biasa perlu koreksi. Dan ini untuk akses ini teman-teman. Ini dia ada satu resistan. Kita tarik titik yang banyak dilewati teman-teman ya. Ini sama ini, kita tarik itu aja. Nah, di sini dia memang dekat sekali dengan resistan teman-teman. Dia dekat dengan satu resistannya. Dan di sini bersamaan antara resisten dari beberapa titik yang saya hubungkan. Seperti ini. Termasuk juga itu adalah puncaknya dan juga berdekatan dengan EMA 200. Dan historiknya dari akses ini, dia ketemu MA 200-nya selalu balik. Ya, teman-teman selalu balik. Itu bisa jadi pertanda kemarin kalau teman-teman yang sudah masuk di bawah, itu ya kira-kira take profitnya ya di area-area resistannya. Di mana Pak? Ya di MA 200 paling mudah kan seperti itu. Sekarang adalah Unilever. Unilever udah 3 hari ini, dia ini boleh dibilang break seperti itu. Ini bukan break, istirahat lah seperti itu. Kalau break nanti rancu dengan breakout seperti itu. Jadi dia consolidation after flying ya. Setelah dia terbang, dia konsolidasi di support. Supportnya adalah di 23,6 retracement di 4750 untuk Unilever. Untuk Indofood juga sama. Indofood ini after flying dia terkoreksi sebentar, terkoreksi 3 hari. Nah, kalau kita lihat di sini dia terkoreksinya juga di kisaran 0 sampai 23 atau terkoreksi di support pertama. ICPB juga sama. Dia sudah berada di atas MA 200 saat ini. Jadi untuk ICPB ini supportnya ada di 8775, udah sekitar 5 hari seminggu dia bermain pendek di area konsolidasi after break. Setelah break dia konsol di sini. Nah, sebelumnya di sini juga ada konsolidasi seperti kumpul-kumpul ini dulu. Resistan berikutnya di 9130. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor energi masih melaju, yaitu Medco ya teman-teman. Medco hari ini menembus MA 200, namun belum berhasil menembus resistannya di 640. Perhatikan aja teman-teman ya, ini masih OTW, tapi sudah berada di atas 50% dari tren turunnya. Jadi ini saya tarik seperti ini ya, 50% dari tren turun tuh ini. Berarti dia sudah berada di atas, separuh di atas dari setengah trennya. Gimana tuh maksudnya? Dalam tren turun ini dibagi dua, yang warna hijau ini dia sudah berada di atasnya. Berarti dia sudah lebih dari 50% kenaikannya.
Elsa, ya El Nusa. Nah, El Nusa seperti ini kondisinya. El Nusa kalau kita lihat, kita bandingkan di separuh trennya, dia masih jauh ya teman-teman. Di sini ada separuh tren turunnya. Di mana di 38 pun dia belum berhasil keluar. Dia saat ini masih bergulat dengan MA200. MA200-nya udah dites 5 hari lebih. Belum berhasil tembus MA200-nya. Memang MA200 adalah batas antara bull and bear. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang MA200, silahkan search ke playlist saya tentang The Power of MA200. Akra saya nggak bisa banyak ngomong teman-teman. Ini barang kalau naik sekarang ketemu resistan dan agak-agak slow. Tetapi kalau misalkan dia ditekan dalam, itu biasanya besoknya larinya cukup kuat. Jadi pantau aja. Modelnya Akra ini adalah buy on weakness. Perusahaan gas teman-teman, setelah kemarin berlari kencang dari sekitar ya breakout dari 1100-an sampai 1520. Ini udah seminggu ini dia ketemu resistannya ya. Dia retrace tapi retrace-nya ini sangat kecil. Jadi ya boleh saya buang ini, saya bilang ini dia istirahat lah seperti itu. Oke, kita tarik Wibu panjangnya. Seperti ini. Untuk pegas, dia sudah melewati separuh jalan. Tetapi belum berhasil menembus resistan di atasnya di 1540. Ya masih OTW. Perhatikan aja selama dia konsolidasi ini apakah terkoreksi lebih dalam dari 38. Kalau terkoreksi lebih dalam dari 38, dia bisa terkoreksi lebih dalam lagi seperti itu. Oke, kemudian adalah sektor sawit. Sektor sawit ini ada dua yang bagus, yang kenceng ya teman-teman, yaitu SSMS nih. Belum break sih, belum break. Cuman dia cukup bagus chartnya. Walaupun belum sampai di separuh trennya. Separuh trennya nanti di sini. Sekarang dia udah di atas resistan 38,2 retracement, 1030. Berikutnya ada di 1100. SSMS bentuknya oke. SIM juga lumayan oke teman-teman, dia break setelah menyentuh resistan. Dia sekarang konsolidasi ya. Ini udah 4 hari di situ-situ saja. Kemudian kalau Astra Agro Lestari ya setelah tembus MA200 dia kepentok di 50. Kepentok di resistan 50. Separuh trennya ya teman-teman. Jadi lihat tren besarnya, separuhnya adalah di 10.250. LSIP sudah melewati separuh trennya. Saya geser dulu ya. Ya seperti ini LSIP, kita tarik. Ini adalah tren turunnya ya. Kita cari separuhnya adalah di 50 retracement. Di sini dia udah berada di atas separuh. Ini udah oke sih. LSIP ini oke. Dia hampir tembus naiknya kok. Ini barang paling oke dari sawit untuk pergerakannya. BWPT dia masih belum sampai di separuh trennya. Separuh trennya atau 50%-nya dari tren turunnya dia belum kesentuh. Dia sekarang harus berjuang untuk bisa di atas MA200. Di sini. MA200-nya di sini sekaligus retracement 38,2. Masih lemah ya, dia belum berhasil menembus itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor batu bara. Ini bau-baunya untuk sektor batu bara ini akan lanjut lagi teman-teman. Seperti ini Harum. Harum setelah terkoreksi sampai 38 nih teman-teman. Fase-fase bullish, fase-fase tren naik itu biasanya kalau koreksi teman-teman, koreksi itu hanya sampai 23 dan 38. 50 ya kadang kesentuh kadang jarang, tapi biasanya nih koreksi-koreksi di fase-fase awal pergerakan, fase-fase bullish itu biasanya hanya sampai 23 sampai 38. Nah ini juga Harum ini kok kayaknya alot. Jadi teman saya memang ada seorang ibu-ibu trader yang santai, bottom fish, dia selalu antri di bawah. Saat ini dia mengantri Harum di 67. 67 itu kalau kita lihat di
67, maksud saya di 6.700 di sini. Kalau kita lihat itu adalah di 61 retracement. Padahal saya sendiri membagi koreksi itu menjadi 3. Koreksi di 23 ya, koreksi di 38 itu adalah koreksi ringan. Yang kedua, koreksi sampai 50 adalah koreksi umum. Dan yang ketiga, koreksi yang lebih dari 50 atau koreksi ekstrim. Berarti mode dari teman saya, mak-mak trader tadi adalah dia mengantri dengan mode ekstrim antrinya, atau istilahnya nawarnya ala mak-mak seperti itu. Ya, di 61,8 retracement. Tetapi kalau misalkan dapat di situ dan kebetulan mantul ya, dagingnya pasti lebih tebal daripada yang antri di atas seperti itu. Kemudian Adaro. Nah, ini Adaro sudah mantul lagi. Dia terkoreksi hanya sampai 38 teman-teman ya. Memang di fase-fase bullish biasanya koreksi itu tidak lebih dalam dari 38. Dan Adaro sudah terbukti seperti itu. Indo Tambang Raya juga terbukti seperti itu. Indo Tambang Raya adalah saham batubara dengan pergerakan yang paling sangat saya suka. Kemudian untuk PTBA, nah dia koreksinya juga 38 teman-teman, 38 saja. Silahkan teman-teman buka di playlist Fibonacci saya tentang koreksi. Saya banyak sekali membahas tentang 3 jenis koreksi. Teman-teman hafalkan itu, karena itu ilmu yang sangat simpel dan teman-teman gak usah ribet pakai ilmu yang lain, cukup pakai ilmu itu Fibo simple aja, itu sudah sangat cukup. Indika juga sama, Indika Adaro ITMG bentuknya sama semua teman-teman. Terkoreksinya Indika sampai berapa? Sampai 38 lah, kok semuanya sampai 38? Ya seperti itulah, ketika fase bullish, biasanya teman-teman kalau mau antri berlebihan, antri nawar sadis seperti itu, biasanya nggak dapat barang. Karena kalau fase-fase bullish biasanya nawarnya ya di 23 dan 38 retracement. Petrosi, ya Petrosi juga akhirnya balik. Nah, kalau Petrosi ini teman-teman, ini boleh saya sampaikan bahwa ini barang volatilitasnya tinggi. Kenapa? Dia dari dalam tren naik teman-teman. Saya kebetulan nariknya hanya dari, sebentar saya cek. Saya hanya dari sini ke sini, dia koreksinya cukup ekstrim. Tetapi kalau coba saya tarik dari tren yang lebih panjang, misalkan saya tarik dari sini, dan ini saya hapus yang ini supaya teman-teman bisa lihat. Nah, di dalam tren kenaikan ini, dari swing low ini ke sini, untuk Petrosi ini koreksinya dia sampai 50. Tetapi 50 hanya dites aja. Karena closingnya mendekati 38 overshoot sedikit. Jadi sebenarnya dalam tren kenaikan ini, Petrosi ini koreksinya juga hanya sampai 38. Alias koreksinya ringan saja. Delta dunia, nah Delta dunia juga akhirnya udah mulai mantul. Delta dunia dan Petrosi termasuk ekstrim, koreksinya sampai 50-an. Kalau PTRO tadi kan ini ya, 38 maksud saya. Kalau Doit ini cukup ekstrim karena dia di sampai 50, 61, tapi udah mantul lagi di atas 38. MBSS terkoreksi sebentar, enggak sampai malah, dia langsung lari. Coba MBSS ini apakah terkoreksi sampai 38? Enggak pernah, hanya sampai 23 overshoot sedikit lanjut lari lagi. Seperti ini berarti Fibonya saya tarik aja ke sini, saya pindah. Udah enggak saya gunakan yang Fibo awalnya. Kemudian United Tractor, nah kita lihat koreksinya sampai berapa. Yang kiri ini saya geser dulu. Atau teman-teman perhatikan Fibo sebentar. Perhatikan Fibo yang warnanya biru ya. Perhatikan yang warnanya biru. Yang biru dia terkoreksi hanya sampai 38 juga ya. Artinya memang itulah ciri-ciri barang di fase bullish. Kalau teman-teman ngantri berlebihan, antrinya sadis, nggak akan dapat barang karena memang koreksi di fase bullish ini koreksinya ringan-ringan aja teman-teman. Oke, kemudian saham sektor konstruksi, ya saya nggak bisa cerita banyak, ini barang udah seminggu lebih beristirahat di atas atau consolidation after break. Ya mungkin ini akan menjadi senjata pamungkas yang nanti akan digunakan ketika market yang lain, ketika sektor yang lain beristirahat. Kalau teman-teman yang sudah cukup lama di saham, itu akan tahu bahwa pergerakan sektor tuh nggak mungkin bareng teman-teman. Kalau misalkan ini semua sektor bergerak bareng, IHSG udah berapa? Udah 7.000 mungkin.
Jadi ya kalau yang percaya aliran sektoral, kemudian aliran rotasi sektor seperti itu, ya memang bukannya percaya, memang itu terjadi. Rotasi sektor itu terjadi. Ini sektor konstruksi belum bergerak lagi. Tetapi saya yakin ini suatu saat akan digunakan untuk atau bergerak lah seperti itu. Digunakan untuk apa memang gitu. Jadi akan bergerak. Sekarang sedang konsolidasi. Wika juga sama. PTPP juga sama. BSKT juga sama, dan sekarang saya lanjutkan ke properti. Properti juga sama, ini BSDE ketemu di atas-atas MA, ya deket-deket, semuanya deket-deket MA 200 teman-teman, rata-rata baru-baru keluar dari fase-fase bearish, baru selesai dari bearish, ya masih belum percaya diri untuk naik seperti itu. Saya rasa ini akan ada waktunya nanti. Dan memang sih kalau kita lihat, sektor yang pertama bangkit ketika habis krisis itu, ketika ekonomi sudah menggeliat tuh biasanya sektor finance dulu, dan kemudian sektor-sektor yang mendukung industri. Setelah orang berusaha, ekonomi menggeliat, orang berusaha, punya duit, nanti baru sektor properti seperti itu. Sektor telekomunikasi, ya untuk Telkom masih melaju terus teman-teman ya, masih melaju terus. Kemudian Indosat, nah Indosat masih apa ya, saya bilang dia dari kemarin di situ-situ aja. Ya, sepertinya dia ngebase dulu di situ, di area hijau itu. XL teman-teman, hari ini XL naik kenceng. Nah, saya tadi sekilas ada melihat ada satu news seperti itu. Apakah itu? Nah ini teman-teman, XL and Friend konsolidasi bisnis. Hari ini tanggal 11 Oktober. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman yang menggerakkan harga dari XL hari ini. Jam 8.36. ISAT, XL, dan Friend akan merger. Ya ini aksi penggabungan atau merger industri Telkom kian rame. Setelah merger Indosat dengan Tri, kabar kembali beredar dari XL dan Smartfren. XL dan Smartfren, nah, seperti itu ya. Ini berita aja teman-teman, silakan dicermati sendiri ya, seperti itu. Oke. Kemudian setelah XL tadi kita masuk Friend. Nah, Friend ini dia masih turun teman-teman, dia saat ini ngetes MA 200. Pak Surya cut loss? Iya, cut loss saya. Ya nggak usah dipikir lah kalau cut loss sudah cari barang lain kok. Ngapain dipikir? Kecuali cut loss dan nggak beli barang lain, pasti masih mikir. Baik teman-teman, berikutnya adalah Trio Metal. Trio Metal yang kemarin pergerakannya nggak jadi berangkat, saya cut loss. Dan nggak usah dipikir kalau cut loss ya, cut loss udah terganti kok, ngapain terpikir. Saya cut loss Antam dan masuk apa lupa saya, udah keganti lah pokoknya. Nah sekarang mulai ada bergerak. Inco, nah Inco yang bergeraknya lebih kenceng seperti itu ya. Terus kemudian Tins. Support resistnya Pak, masuk perlu saya bahas lagi. Support resistnya ya kelihatan jelas kan di situ. Intinya ya ini barang masih pola-pola sideways seperti ini. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Baru kalau nanti break lah kita pikirkan lagi. Nah MDKA. MDKA ini apa ya? Kalau teman-teman suka ya pantau aja terus. Karena ini barang naik. Kalau nggak take profit bisa turun. Tapi kalau udah turun beberapa hari, meleng dikit bisa naik. Seperti itu. Tapi herannya, teman saya yang seorang ibu-ibu trader itu, kok bisa dapat barang di bawah gitu. Ya karena sudah antri teman-teman ya. Sudah antri pada daerah yang terpetakan. Ya di sini. Kemarin ngechat saya, pamer profit. Saya malah nggak punya barang. Beliaunya malah punya barang. Ya selamat bagi yang sudah memiliki cara trading tersendiri. Terbukti walaupun sering chatting sama saya, ternyata cara tradingnya beda. Cara tradingnya adalah ngantri di supportnya teman-teman. Support-supportnya antri, berlapis seperti itu. Kalau dapat barang disimpan, hold, nanti minimal 30% baru dijual. Minimal 20% baru dijual. Oke, kemudian TKIM, INKP ini udah lama ini, udah seminggu konsolidasi. Tidak turun lebih dalam, tapi juga tidak naik. Ya, jadi agak membosankan seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekitar 32 saham, 30-an saham lebih ya. Ya, intinya sektor-sektor masih bergerak bergantian. Saham-saham yang kemarin terkoreksi, seakan kok malas bergerak. Ternyata mulai ada pergerakan seperti Harum.
Dan kita lihat dari 3 garis yang saya sampaikan, 38, 50, 61, 3 skenario koreksi, ternyata sepertinya sepertinya beberapa saham di fase-fase bullish ini ternyata hanya mencari hanya terkoreksi sampai ringan saja, yaitu di 23 atau 38. Teman-teman silahkan buka video saya tentang Fibonacci, ada banyak simple tips tentang Fibonacci di bahasan tersebut. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.